Seorang gadis yang sudah berusia 18 tahun ternyata sedang memandikan seorang pria tua dengan senyuman di wajahnya. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka tidak memiliki hubungan darah. Sebenarnya, gadis itu adalah calon istri pria tua tersebut. Ketika gadis itu genap berusia 18 tahun, pria tua itu akan menikahinya. Namun, gadis itu tidak tahu, dia hanya menganggap pria tua itu sebagai keluarga. Ternyata, ketika gadis itu berusia 6 tahun, dia terpisah dari keluarganya dan dibawa oleh pria tua ini ke atas kapal. Setelah itu, gadis itu sudah 10 tahun tidak melihat dunia luar. Hari itu, perahu kecil seperti biasa dipenuhi oleh penumpang yang memancing. Mereka semua dibawa oleh pria tua itu karena ini adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka berdua. Gadis itu seperti biasa, datang untuk mengantarkan bir kepada para tamu. Namun, melihat gadis yang berkulit putih dan cantik, dua tamu itu menjadi tidak tenang. Salah satu dari mereka mulai menggoda gadis itu, sementara pria lainnya lebih berani langsung memeluk gadis itu. Yang mereka tidak tahu adalah adegan ini sudah dilihat oleh pria tua itu. Tepat ketika pria yang memeluk gadis itu bersiap untuk bertindak, sebuah pedang melesat ke arah mereka. Keduanya ketakutan dan tidak berani bergerak. Gadis itu dengan tenang bangkit, mencabut pedang dan pergi. Gerakan yang sudah biasa ini seolah menunjukkan bahwa kejadian seperti ini sering terjadi. Kedua pria yang ketahuan itu tidak ingin memperkeruh suasana. Salah satu dari mereka mendengar bahwa pria tua itu bisa meramal. Jadi dia sengaja mendekati pria tua itu untuk meminta ramalan. Karena istrinya belakangan ini tidak peduli padanya, pria tua itu setuju. Tetapi tindakan pria tua itu selanjutnya membuat pria itu bingung. Saat itu, pria tua itu mengikatkan pita di kedua lengan gadis itu. Kemudian, dia menyuruh gadis itu turun untuk menjadi ayunan. Ini ternyata menggunakan nyawa gadis itu sebagai sasaran. Gadis itu dengan santai mengayunkan ayunan. Di perahu sebelahnya ada lukisan bodhisattva. Pria tua di seberang menembakkan panah ke arah gadis itu. Melihat panah yang mengarah padanya, gadis itu sama sekali tidak takut. Bahkan dengan tenang menatap pria tua itu. Setelah 3 panah ditembakkan, gadis itu mencabut panahnya, lalu berbisik di telinga pria tua itu. Setelah itu, pria itu mendengar, wajahnya merasa malu dan marah. Sepertinya istrinya kabur dengan orang lain. Pria itu segera menarik temannya untuk meninggalkan laut dan pulang. Gadis itu berlatih pedang sendirian di atas kapal. Pria tua yang mengantar orang pulang tidak lupa membawakan makanan untuk gadis itu. Saat malam tiba, orang tua itu tetap memandikan gadis itu seperti biasa. Tetapi ketika merasa kesal, dia keluar dan memainkan sebuah lagu. Namun, keesokan paginya, orang tua itu mengambil tali sepatu gadis itu. Setelah orang tua itu kembali, di kapalnya, selain 2 orang pemancing, ada juga sebuah bungkusan besar. Gadis itu menerima bungkusan itu dan tiba-tiba pasang sepatu merah jatuh dari dalamnya. Ekspresi gadis itu terkejut, tetapi orang tua itu dengan alami mengambil sepatu itu dan memasukkannya ke dalam lemari kecilnya. Sementara itu, gadis itu tertarik dengan kamera di tangan pelanggan. 2 orang yang kuat itu menarik gadis itu untuk duduk di samping mereka. Salah satu dari mereka, seorang gadis berambut panjang, melihat gadis itu sangat terpesona. Diam-diam melemparkan ikan ke dalam pakaian gadis itu, memanfaatkan kesempatan untuk menyentuhnya. Kedua orang itu bertindak semaunya. Akhirnya, gadis itu menyadari dan menampar salah satu dari mereka. Pedang orang tua itu juga segera datang. Orang tua yang marah itu datang dengan pedang menghadap pria itu. Melihat kedua orang itu ketakutan, orang tua itu memeluk gadis itu dan pergi. Namun, kedua pria itu tidak mau menyerah begitu saja. Mereka berencana untuk menyerang secara diam-diam. Jadi, ketika orang tua itu lengah, mereka mengikatnya di haluan kapal. Kemudian kedua pria itu dengan mesum memotret gadis itu. Orang tua itu tidak tidur di malam hari. Ternyata untuk diam-diam mengukur tubuh gadis itu dengan penggaris. Kemudian, dia menandai tanggal dengan tanda silang dan menunjukkan senyum aneh. Alasan orang tua itu melakukan ini sebenarnya adalah menunggu hari pernikahan. Karena orang tua yang sudah berusia lanjut ini ingin menikahi gadis kecil ini. Namun, harapan indah itu selalu ada yang ingin menghancurkannya. Karena gadis itu semakin cantik seiring bertambahnya usia, para pelanggan yang datang memancing selalu ingin mengambil keuntungan darinya. Bahkan terkadang, orang tua itu tidak bisa melindungi gadis itu. Untungnya, gadis itu sangat cerdas menghadapi pengejaran 2 orang mesum itu. Dia dengan cepat bersembunyi di bawah kapal. Pertama, dia menunjukkan senyum licik, lalu menutup penutupnya. Ketika kedua orang itu tidak dapat menemukan gadis itu, tiba-tiba gadis itu muncul di atas kapal, memegang busur dan panah dengan tatapan tajam, menembakkan panah ke kaki salah satu dari mereka, lalu menembakkan panah ke kaki yang lain. Setelah menyelesaikan tugasnya, gadis itu tidak lupa tersenyum dan memukul orang tua itu. Orang tua itu awalnya berpikir gadis itu akan selalu patuh, tetapi tidak menyangka kedatangan seorang anak laki-laki mengubah sikap gadis itu. Gadis itu sudah 10 tahun tidak pernah keluar ke laut, tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Gadis yang polos itu sangat menyukai penampilan tampan si pemuda. Hatinya berdebar-debar, tak bisa menahan diri untuk mendekat. Namun, pemandangan ini membuat si kakek cemberut. Melihat gadis itu menggunakan earphone si pemuda untuk mendengarkan musik. Kakek itu langsung maju. Menariknya, hanya menyisakan si pemuda tertegun di tempat. Saat malam tiba, si pemuda keluar dari kabin untuk menghirup udara segar. Yang tidak disangka oleh si pemuda adalah dia tanpa sengaja melihat pemandangan yang membuatnya ternganga. Saat itu, si kakek sedang memandikan gadis itu. Gadis yang menengadah juga kebetulan melihat si pemuda. Keduanya saling bertatapan. Gadis itu tersenyum pada si pemuda. Si pemuda menghadapi pemandangan ini juga tersipu malu. Karena menurut si pemuda, kakek itu seharusnya adalah kakek dari gadis itu. Namun pagi harinya, dia baru tahu dari ayahnya bahwa gadis itu sebenarnya adalah anak yang ditemukan oleh si kakek.
kakek, keduanya tidak ada hubungan darah. Si pemuda sudah hidup di laut selama 10 tahun, tidak pernah keluar. Si pemuda sangat bersimpati dengan latar belakang gadis itu. Saat si pemuda hampir pergi, dia memberikan Walkman-nya kepada gadis itu. Sejak saat itu, gadis itu sepanjang hari berbaring di sofa mendengarkan musik, tidak peduli pada si kakek. Perilaku ini benar-benar membuat si kakek marah. Dia dengan kejam menarik Walkman itu, mengubah nada suaranya. Ini membuat gadis itu sangat tidak puas hingga malam hari. Gadis itu mengubah sikapnya yang biasa. Terhadap si kakek yang memandikannya, gadis itu mulai merasa muak. Si kakek terpaksa keluar sendiri, bermain biola, dan ketika kembali, si kakek juga berubah wajah. Terlihat si kakek mengambil pena merah dan dengan sengaja mencoret beberapa hari di kalender. Karena si kakek ingin cepat menikah dengan gadis itu. Kalau tidak, dia takut gadis itu akan melarikan diri saat tidur malam. Gadis itu sepertinya menyadari hal ini. Ketika ada pelanggan baru di kapal, gadis itu sengaja berjalan ke samping pria untuk membuat si kakek marah dengan ekspresi penuh kenikmatan. Melihat pemandangan ini, si kakek sangat marah. Dia membawa gadis itu kembali ke kamar, lalu mengusir pelanggan. Saat malam tiba, dia mencoret beberapa garis lagi di kalender. Namun si kakek tidak menyangka keesokan harinya gadis itu menghilang. Gadis itu dengan penuh perhatian mengusap luka si kakek. Namun si kakek malah menampar gadis itu beberapa kali. Semakin lama semakin keras. Untungnya si pemuda yang datang berlari menghentikannya. Bagaimana bisa si kakek begitu kejam? Ini dimulai beberapa hari yang lalu. Awalnya kehidupan kakek sangat tenang. Sebentar lagi dia bisa menikah dengan gadis itu. Namun, kemunculan pemuda itu sepenuhnya menghancurkan harapan indah kakek. Pemuda itu setelah pertama kali bertemu dengan gadis itu, beberapa hari kemudian kembali ke kapal kakek untuk memancing. Karena pada pertemuan pertama, mereka berdua sangat cocok. Jadi pada pertemuan kedua, mereka bermain lebih akrab. Gadis itu sangat menyukai pemuda itu, yang membuat kakek sangat tidak senang. Namun, kakek tidak mengusir pemuda itu dari kapal. Tapi saat malam tiba, gadis itu tiba-tiba menghilang. Kakek mencari kemana-mana, ternyata gadis itu ada di tempat tidur pemuda itu dan mereka hampir berciuman. Kakek marah, dia melempar pemuda itu ke kapal yang kembali ke daratan. Menghadapi tindakan kakek, pemuda itu juga menyatakan perang terhadap kakek. Dia berkata kepada kakek, dia pasti akan membantu gadis itu menemukan orang tua kandungnya, menyelamatkan gadis itu. Gadis itu menatap pemuda itu dengan sedih. Kakek yang dipenuhi rasa cemburu mengusir semua pelanggan dari kapal, kembali ke rumah dan menolak kapalnya sendiri. Dia menyatukan tempat tidurnya dengan tempat tidur gadis itu dan merobek semua kalender di dinding. Karena dia tidak bisa menunggu sampai besok, dia ingin menikahi gadis itu sekarang. Untungnya, pemuda itu menumpang kapal orang lain dan datang lagi untuk membawa gadis itu pergi. Dia menunjukkan pengumuman orang hilang dari orang tua gadis itu. Namun, kakek langsung meremas koran itu. Saat itu, pemuda itu tiba-tiba teringat kakek bisa meramal, jadi dia bertaruh dengan kakek. Kakek setuju. Namun, saat kakek memanah, dia tidak lagi tenang seperti dulu. Karena kakek tahu dia telah melanggar moral. Saat panah terakhir dilepaskan, pemuda itu menarik gadis itu. Jika tidak, gadis itu sudah mati sekarang. Pemuda itu menyelamatkan gadis itu dari laut. Gadis itu seperti biasa mencabut panah, memberitahu kakek posisinya. Kakek memberitahu hasilnya kepada pemuda itu, lalu pergi dengan kecewa. Karena hasilnya adalah gadis itu akan pergi. Pemuda itu berencana membawa gadis itu pergi besok pagi. Namun, kakek bermain trik. Pada malam hari, dia mengikat tali pada kapal yang akan pergi. Pagi hari, dia mengikatkan tali itu ke lehernya sendiri. Karena dia ingin bertaruh bahwa gadis itu tidak akan tega. Saat kapal menjauh, tali itu perlahan menegang. Gadis itu juga menyadari ada yang aneh. Dia segera menghentikan kapal, memotong tali itu. Ketika kembali, penampilan orang tua itu sudah sekarat. Gadis itu merasa iba. Dia memutuskan untuk memenuhi keinginan orang tua itu sebelum pergi. Begitulah, anak laki-laki itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Upacara pernikahan yang konyol itu selesai. Lalu orang tua itu membawa gadis itu ke laut. Anak laki-laki itu tidak tahu kemana orang tua itu pergi. Hanya bisa tinggal di tempat, menunggu dengan diam. Kapal itu entah sudah berlayar berapa lama, akhirnya berhenti. Orang tua itu berjalan ke arah gadis itu, membuka pakaian gadis itu, lalu juga melepaskan pakaiannya sendiri. Saat itu, orang tua itu mendekati gadis itu dan mencium di dekat mata gadis itu. Kemudian, dia mengambil busurnya dan berjalan ke haluan kapal, memainkan lagu yang setiap hari menidurkan gadis itu. Gadis itu tertidur lelap dalam alunan lagu. Setelah melihat itu, orang tua itu mengambil busur dan panah, menembakkannya ke langit, lalu melompat ke dalam laut. Kapal itu terbawa angin kembali. Anak laki-laki itu sudah menunggu di sana cukup lama, melihat kapal yang ditumpangi gadis itu kembali. Anak laki-laki itu dengan cepat berlari turun dari kapal, dan gadis itu terbangun dari tidurnya. Keduanya kemudian memulai perjalanan pulang, dan kapal besar di belakang gadis itu juga tenggelam, seolah-olah menandakan bahwa gadis itu mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Mulai sekarang, memulai kehidupan baru.